Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini masih di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8 sekarang, tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ya, judul perikopnya tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ayat yang ke-8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Saudara, ya lalu dikatakan ya kita melihat di situ ya ketika Raja negeri Aram memerangi Israel, saudara. Ya. Dan dikatakan di sana bahwa ketika Raja Israel sudah menyatakan strategi peperangannya, cegat orang Israel di sini, ya cegat di sana, hadang mereka di sana. Ketika mereka sedang membuat strategi, Tuhan memberitahukan itu kepada abdi Allah ini, yaitu kepada Elisa. Sehingga Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel untuk mengatakan, awas jangan sampai kamu lewat ke tempat itu sebab orang Aram sudah turun dari tempat itu untuk menghadang kamu di sana. Ayat 10, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya demikian. Ya, Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali dua kali saja. Ya. Ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggillah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Saat itu Raja Aram menjadi marah ya, dia menuduh para prajuritnya, orang-orang dalamnya yang menjadi mata-mata karena setiap strategi yang dia buat itu diketahui oleh orang Israel ya, sehingga gagal semua, saudara. Dan dia bingung ya, siapa di antara kita ini yang berpihak kepada orang Israel, ini pasti ada mata-mata. Tapi itulah kuasa Tuhan yang sanggup melindungi, sanggup memberikan ya perlindungan bagi anak-anaknya yang terus setia kepada dia. Ya, dan kita melihat di sini karena strateginya tidak berhasil, Raja Aram marah sehingga dia mencurigai bahwa ada pegawai-pegawainya yang tidak setia sehingga membocorkan setiap strategi itu kepada orang Israel. Dia bertanya, siapa dari kita yang memihak ya kepada Israel? 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Perhatikan. Ya, jadi ada pegawainya yang tahu bahwa semua itu adalah ya perbuatan Elisa yang nabi Tuhan abdi Allah itu. Kenapa? Karena Tuhan memberitahukan kepada Elisa. Bahkan dia bilang, engkau mengucapkannya di kamar tidur, tapi ya dia tahu sebab Tuhan ya tidak merahasiakan apapun dari hambanya, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah Israel, Allah yang melindungi umatnya, saudara ya. Ayat yang ke-13, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Ya, ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ya. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, tiba-tiba saudara ya, ternyata Raja Aram marah sehingga dia mencari tahu di mana Elisa nabi Allah itu ada, dan dia berusaha untuk membunuh ya, menangkap dia. Lalu ada yang melaporkan bahwa dia ada di Dotan, saudara ya, dan Elisa itu mengetahui semua rencana-rencana perang orang Aram, dan dia selalu memberitahu itu kepada Raja Israel. Sehingga akhirnya Raja Aram mengejar Elisa di Dotan, tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi sekali bujang Elisa bangun ya, pembantunya bangun, lalu dia melihat ada tentara yang besar datang. Lalu dia berkata kepada Elisa, celakalah tuanku ya.
Ada tentara yang besar datang dan mengepung, ya Tuanku. Dia bilang, celakalah kita. Ya, tapi apa jawab Elisa kepada dia, saudara? Dikatakan di sana, ya, ketika pelayan ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara, kita lihat di sini, ya, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Seperti ibu yang bersaksi malam ini ketika dia mau dioperasi, ya, tangannya, tapi dia punya diabetes, lalu gulanya naik 400 sehingga tidak bisa, ya, dilakukan operasi, harus tunggu gula turun dulu. Ya, dia mengalami ketakutan karena memang tidak mudah ketika seorang sakit diabetes lalu harus dioperasi. Tapi ibu itu, ya, dikuatkan, dia mendengar setiap firman yang saya sampaikan lewat khotbah-khotbah saya, bahwa jangan biarkan dikuasai roh ketakutan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Kalau mau dipikir secara manusia, Elisa dikepung oleh tentara Aram, ya. Secara manusia apakah bisa Elisa meloloskan diri, saudara, ya? Ini semua tentara Aram loh, mereka terlatih untuk berperang dan bertempur. Ketika bujangnya menjadi takut, dia bilang, ya celaka, apa yang harus kita perbuat? Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di depan ini ada prajurit, ada tentara Aram. Ya, tetapi Elisa berkata lebih banyak yang menyertai kita. Artinya apa, saudara? Dengan mata iman, Elisa dapat melihat bahwa ada tentara surgawi yang menyertai dia. Ya, yang tidak terhitung banyaknya, itu hanya bisa dilihat dengan mata iman. Hanya orang-orang beriman yang dapat melihat hal-hal yang supranatural. Ketika iman kita tidak tumbuh, ketika manusia rohani kita belum dipulihkan, maka kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang rohani. Ya, Elisa berkata jangan takut, sebab apa? Ya, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah, ya, kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, saudara, ternyata, ya, ada sesuatu yang menutup mata rohani bujangnya sehingga dia tidak melihat, ya, perkara besar pertolongan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, saudara, Elisa berdoa, dia bilang, Tuhan bukalah kiranya mata rohaninya. Ya, bukalah matanya agar dia bisa melihat, ya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Saudara, bujang Elisa ini tidak dapat melihat perkara yang sudah Tuhan tunjukkan kepada Elisa. Kenapa Elisa tidak takut? Sebab imannya percaya kepada Tuhan. Dan dia dapat melihat hal-hal yang supranatural yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kita ini rohaninya, ya, mati, maka kita tidak bisa melihat dengan mata iman. Iman itu dapat melihat perkara-perkara yang luar biasa. Ya, dari apa yang tidak ada itu dapat menjadi ada karena iman. Ya, bujang Elisa tidak takut lagi ketika dia melihat bala tentara surga yang perkasa. Iman itu menyingkapkan bahwa Tuhan dapat melakukan lebih banyak bagi umatnya daripada yang kita ketahui melalui penglihatan kita semata. Pada waktu kita menghadapi kesulitan yang kelihatannya tidak bisa diatasi, ingatlah saudara bahwa ada berbagai, ya, hal-hal rohani, ya, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Lihatlah dengan mata iman, ya, gunakan imanmu, hidupkan imanmu, dan biarkanlah Tuhan menunjukkan berbagai, ya, kuasanya kepada kita. Kalau kita, ya, imannya tidak hidup, maka kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang bermasalah mungkin adalah iman kita sehingga mata dan penglihatan rohani kita tidak terbuka. Minta hari ini saudara, bilang Tuhan buka mata rohaniku.
agar aku dapat melihat perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan. Sekalipun masalahku berat, ketika mata rohaniku dibuka, aku dapat melihat apa yang akan Tuhan sediakan. Ya, ketika bayangkan saudara, ketika Elisa berdoa agar mata iman bujangnya ini dibuka, maka dia melihat, wow, dia takjub melihat bahwa di atas pegunungan itu penuh dengan tentara. Ya, dikatakan ketika Tuhan membuka tuh tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Dan ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, ya, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Ayat 20, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, ya, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. 23, disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Wow, saudara, kita melihat cara kerja Tuhan, ya. Jadi ketika pada waktu itu Elisa berdoa, Tuhan butakan mata mereka, ya. Dan akhirnya Tuhan membutakan mata mereka, dan Elisa berkata, ikutlah, akan aku tunjukkan kemana engkau pergi. Dan akhirnya Elisa membawa mereka sampai ke Samaria, saudara. Ketika mereka tiba di Samaria, mereka heran kenapa mereka tiba di tengah kota Samaria. Lalu Raja Israel berkata, ini sama dengan, ya, antar nyawa mereka datang ke Samaria. Makanya Raja Israel bertanya kepada Elisa, apakah aku akan membunuh mereka? Ya, dan Elisa berkata, jangan, sediakan makanan buat mereka, sebab mereka itu lapar, ya, beri makanan yang enak-enak. Dan akhirnya saudara, Raja Israel memberi mereka makan. Harusnya kan ini musuhnya yang selalu menyerang, yang selalu menghadang Israel, tapi disuruh oleh Elisa beri mereka makan. Setelah Elisa memberi mereka makan, saudara, Raja Israel memberi mereka makan, ya. Dan dia berkata kepada Raja Israel untuk jangan kau bunuh, dia tidak boleh dibunuh orang-orang Aram itu, dan raja tidak boleh menerima pujian untuk apa yang Allah sendiri yang lakukan dengan menghidangkan makanan dan minuman di hadapan mereka. Elisa menimbun bara api di atas kepala mereka. Saudara, kita tahu bersama firman Tuhan berkata, ya, jangan, ya, membalas yang jahat dengan yang jahat. Dengan berbuat baik kepada musuh yang mau membunuh kita, itu menimbun bara api di atas kepalanya. Dan yang luar biasa dikatakan bahkan sejak saat itu, ya, tidak ada lagi, ya, gerombolan-gerombolan yang, ya, memasuki negeri Israel untuk melakukan kejahatan. Orang-orang Aram tidak lagi menghadang mereka. Ya, memang saudara, tidak diketahui berapa lama orang-orang Aram itu tidak mengganggu orang Israel. Tapi kemungkinan, ya, beberapa tahun dalam pemerintahan raja itu, ya, dan sebelum penyerbuan yang dicatat di dalam, ya, pasal 6 ayat yang ke-24 terjadi, orang Aram pasti sudah melupakan waktu di mana pasukan mereka secara adikodrati dibutakan dan dipulangkan. Jadi kita melihat saudara, ya, memang tidak diketahui, ya, sampai kapan, tetapi, ya, kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan itu melakukan mujizat. Dan apa yang hari ini kita dapat ambil hikmahnya, kita selalu harus berdoa supaya mata iman kita dibuka oleh Tuhan.
Kita harus berdoa agar kita dapat melihat perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan. Karena dengan begitu iman kita kuat, kita tidak perlu takut. Apalagi mendengar berita-berita hari-hari ini. Banyak terjadi saudara. Ya, yang masalah nyamuk, masalah kutu busuk, masalah perang. Dan ini memang kita ada di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman. Tidak ada pilihan lain bagi kita, mari kita terus kuatkan iman kita. Kita mau terus bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Tidak usah memusingkan perkara-perkara penghidupan kita sendiri. Seorang prajurit yang sedang berjuang itu harus ya taat kepada komandannya. Lakukan bagian kita, tidak usah berpikir apa-apa. Ingat kalau belum waktunya mati kita tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati itu sebuah keuntungan kata firman Tuhan. Kita kembali kepada Allah Bapa ya, dan berarti tugas kita sudah selesai. Tetapi selama kita diberi kesempatan hidup, mari kita hidup ya mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-24, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Jadi dalam beberapa waktu ya mereka tidak mengganggu secara gerombolan-gerombolan ya, tetapi pada waktu itu ya ini tidak ditulis kapan terjadinya, tetapi yang jelas ya beberapa tahun berlalu ya kayaknya lalu terjadi penyerbuan oleh Raja Aram ke Samaria ya. Karena ini mungkin adalah Ben-Hadad yang kedua yang ayahnya memerintah Aram pada zaman Baesa, itu ada di 1 Raja-Raja 15. Tapi Elisa terus-menerus menggagalkan upaya-upaya Ben-Hadad II untuk menguasai Israel saudara. Dikatakan sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ini sudah raja yang berikutnya saudara ya. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Ya, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, ya dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Ya, jadi saudara kita lihat di sini ketika kota seperti Samaria itu menghadapi kelaparan, ya ini bukanlah masalah kecil. Walaupun para petaninya menanam cukup banyak tanaman pangan untuk memberi makan penduduk kota itu selama musim tertentu, namun mereka ternyata tidak mempunyai cukup makanan untuk menopang kehidupan mereka di masa darurat yang panjang. Dan ketika semua jalur perbekalan diputus ya dikepung oleh Samaria oleh orang Aram ya, sehingga itu yang membuat akhirnya terjadi kelaparan ya begitu parah sehingga para ibu itu bingung bahkan untuk memberi makan anak-anaknya itu ya, mereka bingung saudara. Jadi ada seorang wanita, dia berseru kepada raja ketika raja Israel sedang berjalan-jalan di tembok. Dia bilang, "Tolonglah aku ya tuanku." Ya, lalu raja menjawab, "Jika Tuhan saja tidak mampu menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Ini sangat mengerikan saudara, kelaparan yang hebat sampai orang udah nggak tahu mau makan apa. Ya, dan dikatakan di sini terjadi ya para ibu-ibu akhirnya memakan anak mereka sendiri. Ya, ini sangat mengerikan saudara. Ya, dan ini terjadi ketika bangsa Israel menolak Tuhan, mereka menyembah berhala dan mereka jauh dari Tuhan. Ya. Dan dia berkata di sana bahwa ya ibu ini kemarin berkata berikan anakmu kita masak. Lalu nanti besok aku akan berikan anakku untuk dimasak. Nah, kemarin kami sudah memasak anak saya, kami sudah makan.
Ya, dan sekarang saya minta anaknya tapi dia menyembunyikan anaknya. Ya, dia tidak mau memberikan anaknya kepada saya. Ayat 30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, ya, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudara, ya, kita melihat raja begitu kaget ketika mendengar rakyatnya itu ternyata sudah makan anak-anaknya. Ini sangat mengerikan. Ya, dan akhirnya pada waktu itu raja membuka jubahnya, dia mengoyakkan jubahnya dan dia berjanji, lihat saja ya, kalau Elisa itu masih hidup, ya, kalau kepalanya masih ada pada tubuhnya, ya, maka aku bersumpah, dia bilang, ya. Raja bersumpah, dia bilang, ya, bahwa dia tidak akan membiarkan Elisa hidup lagi, ya. Pada hari ini kepalanya itu harus dipenggal. Ayat yang ke-33, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk-duduk bersama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, mengapa raja menyalahkan Elisa? Karena kelaparan dan kesukaran yang terjadi akibat pengepungan dari Samaria itu, saudara. Ya, berikut ini ya adalah beberapa alasan. Mungkin yang pertama, ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa Elisa pasti menyuruh sang raja untuk percaya kepada Allah supaya memperoleh kelepasan. Dan raja melakukan hal ini dan bahkan memakai kain kabung. Tetapi pada titik ini situasinya tidak semakin membaik, justru semakin buruk. Buktinya rakyatnya sampai makan anaknya sendiri, saudara. Ya, raja menjadi marah. Jelas sang raja berpikir bahwa Elisa telah memberinya nasihat yang tidak baik dan bahkan Allah sekalipun tidak mampu menolong mereka. Elisa disalahkan oleh raja. Ya, dia berpikir bahwa ya selama ini dia mencoba mendengarkan nasihat Elisa, tetapi buktinya apa yang terjadi? Bahkan Tuhan juga tidak sanggup menolong. Makanya dia mau penggal kepala Elisa dan dia berkata, mulai hari ini aku tidak akan lagi menyembah kepada Allah. Saudara, betapa seringnya pun kita ketika kita sudah menyembah Tuhan, ketika kita sudah berdoa, lalu terjadi malapetaka atas hidup kita atau sesuatu yang tidak enak dan kita menuduh Tuhan. Ya, Tuhan seperti apa ini? Kenapa kita mengalami ini? Kenapa kita mengalami seperti ini? Saudara, ya justru banyak hal akan terjadi di hidup ini, tapi kalau kita punya Tuhan, kita akan punya kekuatan, bahkan akan ada mujizat. Belajarlah jadi orang yang tidak menyalahkan Tuhan, sebab memang Tuhan itu tidak pernah salah. Kitalah yang salah, kitalah yang sedang diuji ketika kita menghadapi masalah. Tuhan sedang melihat iman kita. Ya, raja marah dan berkata, ya, buat apa percaya kepada Tuhan? Ya, Tuhan saja sudah tidak sanggup menolong kita. Jadi untuk apa aku berharap lagi pada Tuhan? Ya, dan selama bertahun-tahun Raja Israel dan nabi-nabi Allah itu berseteru terus. Ya, para nabi sering memprediksikan kehancuran karena kejahatan raja-raja Israel. Akibat raja-raja Israel itu memandang mereka sebagai biang masalah. Jadi Raja Israel bertindak kasar terhadap Elisa karena dia sudah frustrasi. Dia anggap Elisa ini sebagai wakil Tuhan, tapi kenapa dia tidak bisa menyelesaikan masalah? Bahkan yang terjadi justru bukanlah kemakmuran, malah sebaliknya adalah kelaparan. Ya, saudara, dalam hidup ini kita memang berharap semua yang baik terjadi. Tapi ketika Tuhan mau izinkan sesuatu yang tidak baik, maka bagian kita adalah menerima dan bertanya, Tuhan, kenapa itu terjadi? Lebih baik kita bertobat.
Lebih baik kita introspeksi diri daripada kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Orang yang egois, orang yang merasa diri benar, itu cenderung menyalahkan orang lain atas masalahnya dan juga dia menyalahkan Tuhan. Nah, raja ini ya benar-benar dia salahkan Elisa, dia salahkan Tuhan atas apa yang terjadi, padahal pada waktu itu keadaan kondisi bangsa Israel sedang memberontak terhadap Tuhan, makanya Tuhan izinkan kelaparan itu terjadi. Raja mungkin ingat ketika Elisa juga menolong mengakhiri kelaparan, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 18 ya, Elia pada waktu itu ya memberikan hujan, dia berdoa. Karena mengetahui bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah dan mungkin raja barangkali mengira Elisa bisa melakukan mujizat apa saja yang dia inginkan. Ya, maka marahlah raja karena Elisa tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Ya, Elia pernah menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan besar. Mungkin ya ekspektasi dari Raja Ben-Hadad ini, maka Elisa pun harus melakukan yang sama. Tapi ya Tuhan itu cara kerjanya berbeda-beda ya. Ketika kita ada masalah hari ini, mungkin ya kita mengalami masalah keuangan, kita sedang mengalami masalah kesehatan. Saudara, mari kita duduk di kaki Tuhan, rendahkan diri, bertobat, minta petunjuk, bahkan introspeksi. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, berkata, Tuhan ampuni aku kalau aku ada salah, dan mampukan aku untuk terus percaya, berharap, dan hidup sesuai ketetapan Tuhan. Kalau masalah ini terjadi karena dosa, kami mau bertobat. Tapi kalau memang Tuhan izinkan terjadi, beri kami kekuatan untuk menjalaninya. Itu yang lebih baik daripada kita salahkan Tuhan, salahkan orang. Kita akan semakin berdosa, saudara. Mari kita mau merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena firman Tuhan selalu mengingatkan kami. Kalaupun hari ini kami sedang mengalami masalah yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, bahkan kami mungkin mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi atau harapan kami, ajar kami untuk mengerti rencana Tuhan. Kami ingin bertobat, kami introspeksi diri, bahkan kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa melaluinya. Kami tidak mau menyalahkan orang lain, kami tidak mau menyalahkan Tuhan atas keadaan kami. Sebab Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, kami tahu maksud-Mu baik. Ajar kami terus berharap setia agar kami boleh terus melihat mujizat Tuhan. Karena ketika kami bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, maka semakin jauhlah kami dari mujizat itu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.